Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan Ramadan ini sebagai penerpaan diri dan latihan untuk digunakan di 11 bulan berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi jangan bertakwa ketika Ramadan saja, di luar Ramadan pun kita akan bertakwa kepada Allah. Bertakwa bukan hanya di masjid, di musola saja, di pasar, di tempat kerja, di rumah kita juga bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita di masjid takut kepada Allah, begitu juga di luar masjid kita takut kepada Allah. Bagaimana kita dalam Ramadan taat kepada Allah, di luar Ramadan pun kita hendaknya berusaha taat kepada Allah. Dalam Ramadan kita rajin ke masjid, musola, hendaknya di luar Ramadan kita juga berjuang untuk rajin ke masjid dan ke musola. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan daripada perintah puasa. Di ujung ayat Allah katakan, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Di dalam kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala sesuatu termasuk yang dihalalkan. Makan, minum dihalalkan Allah. Berhubungan dengan istri dihalalkan Allah. Tetapi ketika berpuasa Allah haramkan. Di sini ada pendidikan dan pengajaran dari Allah. Yang halal saja sanggup dia tahan untuk menuju ketaatan kepada Allah, apalagi yang haram. Maka kita berusaha bagaimana di luar Ramadan nanti kita cuma tinggal menahan yang haram saja. Yang halal dibolehkan Allah. Maka apabila orang yang bersungguh-sungguh dan ikhlas karena Allah berpuasa, setelah Ramadan mereka menjadi orang yang suci bersih, orang yang mendekati ketakwaan kepada Allah. Karena selama Ramadan mereka diterpa dengan usaha bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, ikhlas dan jujur kepada Allah. Sifat berpuasa hati mulia tidak sama dengan ibadah yang lain. Kalau orang sholat rajin dan malas nampak. Orang bersedekah banyak atau sedikit, dermawan atau pelitnya orang nampak. Orang rajin ke masjid atau tidak pernah ke masjid atau sesekali ke masjid nampak. Orang mengamalkan kewajiban haji jelas nampak dan modalnya sangat mahal. Umrah juga begitu, tetapi puasa tidak. Puasa ini amalan rahasia. Seseorang berpuasa tidak bisa dinilai. Itu rahasia pribadinya dengan Allah. Ketika kita berwudu hadi mulia, salah satu sunnah wudu adalah berkumur. Puasa tetap puasa, yang berkumur ketika berwudu tetap menjadi sunnah. Maka tidak dilarang untuk berkumur ketika berwudu walaupun dalam berpuasa. Maka seseorang yang jujur kepada Allah ketika berkumur, pasti mereka tidak akan menelan airnya. Seandainya orang yang lemah iman, yang tidak jujur dan ikhlas kepada Allah berpuasa ketika berkumur, ditelan sebahagian air atau semua yang dimasukkan ke mulutnya, jangankan orang lain yang jauh, kawan di samping yang sama-sama berwudu pun tak tahu, tetapi Allah tahu. Allah mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat. Maka dimulai aplikasi daripada ibadah puasa ini dalam kehidupan kita. Siapapun kita, adakah kita orang biasa, pedagang, pekerja, pejabat, pimpinan, karyawan, yang diminta adalah kejujuran, bukanlah kebohongan. Seandainya kita tidak jujur atau kita bohong, kita dusta, kita merekayasa segala sesuatu, memang orang lain susah untuk mengetahui. Bisa dikelabui manusia, tetapi Allah tidak bisa. Allah Maha Tahu. Maka pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita ambil nilai-nilai daripada kejujuran dalam berpuasa, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari menjelang nanti berjumpa dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian hadirin mulia, berpuasa ini identiknya menahan daripada makan dan minum. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya. Orang yang selalu mendapatkan kelaparan, kesusahan, kekurangan, sehingga jarang makan. Dan mereka mendapatkan itu tanpa batas. Dan tiba-tiba, tak menentu. Sedangkan puasa Allah tentukan jaraknya, batasnya, mulai daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Hanya siang kita menahan lapar dan haus, malam diperbolehkan.
dan itu pun kita lakukan bersama-sama. Adapun orang yang tak punya, orang miskin, mereka merasakannya sendiri. Maka dalam nilai-nilai ibadah puasa ini, Allah berikan kepada kita rasa bagaimana kita hendaknya perhatian kepada orang-orang yang tak punya. Jangan sampai kita dijadikan Allah ke dalam golongan pendusta dalam agama ini. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Adakah kamu melihat orang yang berdusta dalam agama? Adakah kamu melihat orang yang pembohong dalam agama ini? Maka itulah orang yang selalu menghardik dan menganiaya anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Salatnya bohong, zikirnya bohong, ibadah-ibadahnya bohong, ketaatannya bohong. Sejauh mana kita sayang kepada anak yatim? Adakah kita memperhatikan anak yatim itu sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW atau tidak? Pada umumnya hari ini orang memberikan santunan anak yatim itu mulai daripada masjid-masjid sampai ke musola dan surau-surau, itu pada umumnya diberikan sekali setahun. Padahal anak yatim itu sama dengan kita manusia. Kadang kita makan 3 kali sehari. Kita juga ada keperluan lain. Anak kita perlu biaya sekolah, perlu jajan ini dan itu. Kenapa anak yatim setahun sekali kita berikan? Apakah di luar sekali setahun itu anak yatim tidak makan? Tidak perlu makan? Inilah kezoliman para kaum muslimin hari ini. Anak yatim, orang yang ditinggalkan ayahnya, sekarang berganti ayah sambungnya kita kaum muslimin, tetapi kita zolimi mereka. Ada masjid yang sangat menyedihkan hati mendengar setiap Jumat diumumkan kas anak yatim puluhan juta. Jumat depan lambung lagi, Jumat depan bertambah lagi. Didengar terus oleh anak yatim sumbangan ataupun kas anak yatim itu di rekening ataupun di kas anak yatim. Bahkan ada di Pasir Penyu ini satu masjid yang mengumumkan kas anak yatim sebelum puasa 200 juta. Anak yatim kadang tidak makan di rumah, orang tuanya susah untuk beli beras, ngutang beras di warung, ngutang sudah banyak, minjam ke tetangga kadang-kadang banyak elaknya, takut tidak dibayar. Masih kita mengaku orang yang sayang kepada anak yatim. Hati muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan daripada perhatian kita kepada anak yatim. Mulai kita lakukan perhatian khusus. Dari sekali setahun kita jadikan setiap hari besar Islam umpamanya. Kemudian tingkatkan setiap bulan. Dan kalau bisa bagi masjid-masjid tiap Jumat dikosongkan kas anak yatim. Hari Sabtu sampai hari Kamis kumpulkan lagi, hari Jumat dibagikan lagi. Itu sebetulnya belum sempurna. Yang sempurna bagaimana? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mau melaksanakan sholat Id ke lapangan, begitu pulang balik ke rumah, Rasulullah selalu mengambil jalan lain, beda dengan jalan ketika berangkat sholat Id. Begitu melalui perjalanan pulang, Rasulullah melihat seorang anak kecil bermain-main pasir, dan di antara anak-anak yang lain bermain bergembira, bercandaria bersama teman-temannya. Sang anak ini sendirian, termenung dan murung. Lalu Rasulullah mendekati anak ini. Wahai Ananda, kenapa kamu sendirian menyendiri di sini, termenung dan bermurung hati? Sementara di hari mulia ini kawan-kawan kamu yang lain bergembira dengan teman-temannya. Maka ketika itu secara perlahan anak itu melihat kepada Rasulullah dan dia berkata, saya anak yatim. Maka Rasulullah tidak tahan kalau mendengar anak yatim itu mengadu. Langsung digendong oleh Rasulullah anak itu. Digendong oleh Rasulullah. Wahai Ananda, pada hari ini saksikan oleh kamu dan terimalah oleh kamu, jadikan Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah dan Ali sebagai saudaramu, dan Hasan Husain sebagai teman bermainmu. Maka ketika itu langsung dipeluk leher Rasulullah oleh anak itu, dan dibawa anak itu pulang oleh Rasulullah, dijadikan anak sendiri. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menjadi orang yang penuh dengan karunia yang diberikan Allah, kita punya kekayaan, kita punya kemampuan, maka ambillah anak yatim itu sebanyak-banyaknya ke rumah kita. Kita jadikan anak kita sendiri, itu yang sempurna. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita belum mampu seperti itu,
Maka jangan sampai kita seperti orang yang tidak mau tahu dengan anak yatim, yang selama ini melihat kotak anak yatim tidak merasa itu kotak anak kita. Kita melihat orang yang menjalankan sumbang anak yatim, kita curiga kepada mereka, padahal mereka telah menggunakan waktu, pikiran dan tenaga serta perasaannya untuk mendidik anak-anak kita. Maka kita harus membantu. Dan di daerah kita juga ada 2 panti asuhan untuk menampung anak yatim. Kemana kita selama ini kalau tidak ada perhatian kepada mereka? Mungkin mengantarkan sekedar sekarung beras atau mengantarkan makanan kepada mereka agak sekali 2 kali. Kalau memang kita ada perhatian pada anak yatim. Belum lagi di sebelah kita, tetangga kita, kadang juga anak saudara kita, keponakan kita, cucu kita, mereka yatim. Jangan sampai Allah katakan kita pembohong dalam agama. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian yang kedua, orang yang pembohong dalam agama itu kata Allah adalah orang-orang yang tidak memberi makan fakir miskin. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau melakukan kunjungan kepada satu daerah untuk melihat keadaan umat. Di sebuah lorong dia dengarkan tangisan seseorang yang menangis karena kesakitan. Didekati, ditanya oleh Umar bin Khattab, "Kenapa kamu menangis? Seperti kamu kesakitan." "Iya, saya sakit perut." "Ada apa?" "Sudah beberapa hari saya belum makan." Maka ketika itu Khalifah Umar merogoh kantongnya dan memberikan beberapa keping uang, "Belilah makanan." Kemudian masih di kampung itu, di lorong yang lain, dengarkan lagi tangis manusia yang sangat kesakitan. Didekati, "Kenapa kamu menangis?" "Saya sakit perut." "Ada apa rupanya?" "Saya baru makan kekenyangan." Maka ketika itu Umar bin Khattab marah dan merah pada mukanya dan menasihati orang ini, "Seandainya kamu suka dan senantiasa memberikan kelebihan makanan kepada orang-orang yang susah untuk makan, maka 2 sakit perut yang bisa kamu obati. Yang pertama, orang yang kelaparan tidak akan pernah sakit perut lagi, dan kamu yang tidak akan pernah sakit perut lagi karena kekenyangan." Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai ada kita mengaku orang beriman, mengaku orang Islam, tetapi setiap malam kita tidur dalam keadaan kekenyangan. Namun ada tetangga kita, orang kampung kita, mungkin saudara kita tidur dalam kelaparan. Kadang anak menangis tengah malam bukan karena sakit, tapi karena lapar. Minta makan sama orang tua, makan tidak ada. Sementara kita tidur dalam kekenyangan. Banyak hari ini orang yang hidup mewah, mengikuti gaya tren mode, kemana-mana kuliner, di mana tempat makan perlu dicari, selalu dicoba sampai bosan. Sementara tetangganya, orang kampungnya, mungkin saudaranya dalam keadaan susah untuk mendapatkan makanan. Maka ini perlu kita mengetahui dan perlu kita ada perhatian kepada mereka, supaya kita jangan dicap kita sebagai pembohong dalam agama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga khutbah ini menjadi bahan renungan bagi kita semua. Maka mari kita menampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang lemah. Karena lemahnya kita, selalu kita berdoa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah, minta ampun daripada dosa-dosa kita selama ini. Kemudian berdoa kepada Allah, minta kekuatan untuk selalu menjadi orang yang berusaha dan berjuang untuk taat dan bertakwa kepada Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya aziz, ya ghafar, ya wani, ya latif, ya rahman, ya rahim, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kami ya Allah, menadahkan tangan dalam rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, di hari yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, kami adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Dosa kami menggunung ya Allah. Dosa kami luas seluas lautan ya Allah. Dosa kaki melangkah ke tempat maksiat ya Allah. Dosa tangan menjangkau yang haram. Dosa mata melihat yang haram. Dosa telinga mendengar apa yang tidak Engkau benarkan. Dosa lidah mulut kami selalu mencaci maki, menghina dan menyakiti hati orang. Dosa hati mendendam, berburuk sangka dan iri hati. Ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa kami kepada ibu bapa kami terutama ya Allah. Dosa kami kepada ibu kami
Ibu kami yang telah mengandung kami selama 9 bulan lebih dalam keadaan sakit bertambah sakit ya Allah. Kemudian melahirkan kami bersabung nyawa antara hidup dan mati ya Allah. Kemudian menyapikan kami, menyusukan kami selama 2 tahun lebih ya Allah. Memelihara kami, mengajarkan kami sampai menyisir rambut, memakaikan pakaian, mengajarkan kami cara makan dan minum, mengajarkan kami segala sesuatu sampai kami dewasa ya Allah. Tetapi setelah dewasa kami membentak ibu kami. Setelah dewasa kami berpandangan tajam kepada ibu kami. Setelah dewasa kami durhaka kepada ibu kami. Ada di antara kami yang zalim memukuli ibu kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Begitu juga kepada ayah kami ya Allah. Ayah kami yang telah berusaha mencari nafkah untuk kami siang dan malam, berpanas berhujan, kadang-kadang dibentak orang, tidak tahu waktu untuk cari nafkah menghidupkan kami ya Allah. Kewajiban yang Kau berikan cari nafkah untuk keluarganya ya Allah. Tetapi setelah dewasa kadang-kadang kami bermusuhan di rumah, tidak bertegur sapa dengan ayah kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kami kepada ayah dan ibu kami, lunakkan hati mereka untuk maafkan kami ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, orang tua kami yang masih Engkau berikan umurnya ya Allah, berikan mereka kesehatan ya Allah, supaya kuat untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Berikan kekuatan dan kemahiran untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dan jadikan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, sekarang di alam barzah menunggu hari kiamat ya Allah. Angkatlah siksa kubur mereka ya Allah. Ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Ampunkan kesalahan mereka selama hidup ya Allah. Mungkin mereka lalai selama ini kadang-kadang karena kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kubur mereka sebagai taman-taman surgamu ya Allah. Dan masukkanlah ke mereka dalam jannahmu, surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di antara kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah kepada kami rasa kasih sayang ya Allah. Rasa kasih sayang di antara ibu dan anak ya Allah. Rasa kasih sayang antara saudara, adik dan kakak ya Allah. Rasa kasih sayang di antara tetangga ya Allah. Rasa kasih sayang antara pengurus masjid mushola dengan masyarakatnya ya Allah. Rasa kasih sayang bersama umat ini ya Allah. Kami dapat janji dari Rasulullah ya Allah, irhamu man fil ardi wa yarhamukum man fis sama. Sayangilah oleh kamu yang di bumi, maka di langit pasti akan menyayangi kamu. Itu yang kami minta ya Allah. Timbulkan rasa kasih sayang di antara kami ya Allah. Berikan kepada kami hati yang lunak untuk bisa minta maaf dan memaafkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.